Kita lanjutkan dialog pemirsa dan saat ini juga sudah bergabung bersama kita secara virtual kuasa hukum dari keluarga korban, Bapak Dimas Yemahura Alfarauk. Pak Dimas, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dimas, tadi kita sudah mendengar respon keluarga atas vonis hakim yang tentunya keluarga sangat sakit hati dan juga kecewa. Langkah selanjutnya dari pihak keluarga, bagaimana Pak? Ya, kami mewakili keluarga, tentu kami akan mendukung Kejari Surabaya untuk mengawal proses kasasi di Mahkamah Agung, dan kami berharap nanti hasil dari proses kasasi itu bisa maksimal mewujudkan keadilan terhadap keluarga korban, yakni almarhum Dini Sera Afriyanti. Di sisi lain, sebagai kuasa hukum, kami juga akan melakukan upaya, yakni melaporkan hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi 3 majelis hakim ini akan kami laporkan kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung, dan juga kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Komisi Yudisial. Serta saat ini juga kami melakukan penyusunan juga laporan terhadap 3 majelis ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga nanti kami berharap ada juga perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan jika kiranya nanti ditemukan adanya tindakan-tindakan atau perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau mungkin mengarah pada dugaan-dugaan penyuapan dalam rangka pengkondisian perkara, kami harap dapat dilakukan penindakan secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga. Begitu, Mbak. Oke, Pak Ahyar, ini dari keluarga korban sendiri tadi disebutkan akan melaporkan hakim, ketiga hakim, kemudian juga menempuh ke Komisi Yudisial juga ke MA juga. Apakah ini nanti bisa mempengaruhi terhadap vonis bebas ini? Tentu kan tidak tertutup kemungkinan itu. Apalagi kalau tadi katanya langkah mau ke KPK juga ya, kita lihat nanti. Mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan KPK. Tapi kalau ada kaitan dengan KPK, tentu kan ini menurut saya sangat signifikan dampaknya keputusan ini tadi. Tapi praduga nggak bersalah harus kita lakukan. Tapi langkah ke Mahkamah Agung dengan ke KY tadi menurut saya itu adalah suatu langkah yang sudah tepat. Memang itu jalurnya. Apakah ada perilaku-perilakunya yang hakim di dalam memberikan keputusannya? Ini yang bertentangan dengan kode etik mereka. Kalaulah sekiranya ada, tentu nanti ya mereka akan memproses lebih lanjut. Tapi kalau itu adalah murni teknis peradilan semata, tidak ada kejanggalan-kejanggalan, tentu memang hakim ini tidak bisa diapa-apakan. Tapi sebagai upaya menurut saya itu harus dilakukan itu. Jangan kita menerima kalau kita merasa ada putusan yang tidak adil, karena keadilan itu harus kita tegakkan. Kalau ada pihak-pihak yang di dalam berperkara ada merasa yang tidak adil, tentu kan di samping dalam hal ini korban diwakili oleh jaksa JPU, tentu mereka juga bisa juga menempuh jalan-jalan yang non sistem peradilan pidana kita di luar, katakan lewat pengawasan ini tadi. Kalau pihak kejaksaan mungkin tentu agak sungkan ya, belum ada ya rasanya yang saya tahu melaporkan mungkin kejaksaan, melaporkan hakim ke KY, melaporkan kepada Mahkamah Agung. Itu adalah keluarga korban yang asli. Itu adalah hak mereka, menurut saya udah bagus itu. Pak Dimas, ini kan salah satu yang disebutkan juga bahwa salah satu pertimbangan hakim memutus atau memvonis bebas Ronald Tanur karena disebutkan Ronald Tanur ini mabuk dan juga bahkan disebutkan korban ini meninggal karena sakit. Nah, dari pihak kuasa hukum korban waktu saat itu hadir di persidangan, bagaimana kemudian melihat salah satu pertimbangan dari hakim ini? Iya, saya melihat pertimbangan hakim tersebut seperti hakim ini sedang mengarang sebuah cerita dongeng, Mbak. Karena kita tahu fakta-fakta di persidangan itu sudah jelas. Ada visum et repertum yang menjelaskan bahwasannya meninggalnya korban ini karena adanya pendarahan di perut dan di dalam dada. Jadi ada kerusakan di rusuk karena ada lintasan. Kemudian ada pukulan benda tumpul di kepala, di badan, dan di kaki korban. Begitu. Terkait dengan kandungan alkohol, berdasarkan hasil visum, dikatakan bahwasannya kandungan alkohol di dalam tubuh korban dalam batas normal. Artinya itu tidak menyebabkan korban ini meninggal dunia.
Oleh karena itu, saya melihat pertimbangan hakim ini seperti hakim ini mengarang sebuah cerita dongeng dan berasumsi sendiri, tidak mau indahkan atau memperhatikan alat-alat bukti yang sudah disajikan oleh jaksa atau JPU. Itu. Oke, Pak Joko, saya boleh minta responnya juga kalau dari pihak kuasa hukum korban menyebut sepertinya pertimbangan hakim ini terkesan mengada-ngada, padahal sudah disediakan ada sejumlah alat bukti dari pihak kejaksaan. Ya, Mbak Malika, selamat malam Pak Dimas. Ya. Mohon izin Mbak Malika, sebelumnya kami sampaikan tadi Pak Hahyar menyampaikan dakwaannya bentuknya bagaimana. Karena dakwaan ini salah satu mahkota dari penuntut umum, dan dakwaan inilah yang nanti akan diuji dipersidangkan, yang akan kita buktikan di persidangan. Dakwaan yang kita buat, yang kita ajukan, yang kita tuntutkan dalam perkara Gregorius Ronald Tanur ini dakwaan kombinasi. Jadi lengkap pitannya, yaitu pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, juga 359 KUHP karena kelalaian. Selain itu juga kita jerat juga pasal kumulatifnya 351 ayat 1 KUHP. Mungkin bertanya, kenapa ada 351 ayat 1 KUHP? Karena sebelum terjadinya itu mobil itu melindas korban itu, sebelumnya itu sebelum masuk lift makan pulang itu terjadi pertengkaran, di sana terjadilah pemukulan, dorong. Nah, di sanalah kami menganggap itu perbuatan pasal 351-nya ayat 1 mengakibatkan luka dengan visum et repertum apa yang disampaikan Pak Dimas tadi. Lah, kemudian ternyata apa yang kita sajikan dalam dakwaan yang tentunya sebagai dasar nanti hakim memutus tersebut ternyata diabaikan. Karena kita sudah jelas di sana kami ajukan saksi, katanya saksinya tidak ada yang menerangkan penyebab kematian daripada korban. Inilah ironis sekali bagi kami, jelas-jelas dari visum itu yang bersesuaian dengan alat bukti seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi, yaitu video dari rekaman CCTV, dia melindas daripada korban sejalan dengan bunyi visum, ada luka di sana. Jadi tidak hanya alkohol sama sekali tidak disebutkan oleh ahli dalam hal ini, suratnya juga visum et repertum dan juga keterangan ahli forensik yang kita hadirkan persidangan. Hakim menyatakan akibat kematian korban itu karena adanya alkohol yang ada dalam lambung. Sementara kesimpulan dalam visum jelas-jelas dalam surat dokter itu menyampaikan bahwa sebab kematian dari korban itu karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Benda tumpul, ban melindas itu kan sudah jelas benda tumpul. Kalau kita rangkaikan tentunya dan kalau itu semua diambil alih sebagai fakta hukum oleh majelis hakim, tentunya putusannya tidak bebas, itu menurut hemat kami. Ya. Itu yang juga menjadi pertanyaan kita semua. Salah satu yang juga disebutkan alasan pembebasan tanpa syarat karena adanya niat baik dari Ronald Tanur ini yang kemudian berupaya untuk menolong korban dan juga membawa ke rumah sakit. Apakah memang dalam persidangan pada saat itu seperti itu, Pak? Salah satu alasan pembebasan Ronald Tanur ini tanpa syarat. Tentunya masyarakat luas sudah tahu, ini mengikuti dari awal sidang. Jadi kita sebenarnya kalau ada niat baik daripada terdakwa Gregorius Ronald Tanur, sejak awal dari petugas keamanan yang lindas itu menyuruh membawa korban ke dalam mobil, seharusnya kan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Tapi apa yang dilakukan? Dia dibawa ke apartemen tempat tinggalnya korban. Nah, di sana pun tidak ada inisiatif daripada tersangka ini akan dilakukan apa. Malah justru
daripada saksi yang kita hadirkan yang dikemukakan di persidangan, yaitu petugas security tempat menginap tinggalnya dari korban ini, segera dibawa ke rumah sakit. Barulah dilakukan tindakan dibawa ke rumah sakit. Ini kan sudah jelas, bukan niat dari hatinya dari awal dia mau bawa ke rumah sakit. Fakta itu memang terungkap di persidangan. Kenapa fakta-fakta inilah tidak dijadikan suatu pertimbangan oleh majelis hakim? Ini sudah, padahal itu sudah terungkap dengan jelas dan gamblang di muka persidangan. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Ahyar. Mbak Malika. Jadi sebenarnya dasar pertimbangan hakim ini apa yang paling menguatkan atau alat bukti apa yang sebenarnya paling menguatkan hakim? Karena kan sudah ada CCTV juga, ada visum juga, tapi disebutkan karena tidak ada saksi yang melihat langsung atau yang menyatakan langsung dia membunuh. Apa yang sebenarnya paling menguatkan hakim atau meyakinkan hakim? Ya, menurut saya nggak ada ya. Apalagi dikatakan tadi sebabnya, kecuali hakim ini juga seorang dokter. Dia tahu kausalitas kematian itu apa. Tadi udah dikatakan Pak Joko, ada visum et repertum, dokternya juga dihadirkan. Kenapa? Ada benda tumpul yang mengakibatkan, ada CCTV. Ini kan kesesuaian, itu merupakan petunjuk sebenarnya. Kenapa orang ini mati? Kok malahan beliau, majelis yang mulia ini tadi berpendapat, akibatnya bukan karena itu. Nah ini mungkin saja perlu, saya nggak tahu apakah mungkin beliau ini mempunyai latar belakang pendidikan dokter juga, sehingga juga bisa mengatakan, kalaupun dia seorang dokter, nggak bisa juga menurut saya mengenyampingkan dari visum et repertum dari seorang dokter. Itu nggak sembarang orang juga yang memerlukan suatu visum tadi, dokter forensik yang bisa melakukan seperti itu kan, ada persyaratannya. Kemudian itu tadi, kalau melihat semuanya harus ada saksi orang yang melihat orang yang mati, bisa saja nanti orang yang mati ini nggak ada lagi pelakunya nanti, karena nggak ada nampak. Gimana kalau orang membunuh di tengah malam, nggak ada yang lain, tapi ada alat bukti yang lain menunjuk. Tapi karena nggak ada yang melihat langsung, inilah gunanya ada 5 alat bukti. Kalau pengakuan jarang lah ya, jarang benar terdakwa ini mengaku. Ada tapi termasuk jarang, dan dia berhak karena nggak disumpah untuk berbohong pun boleh mereka secara hukum begitu. Ada 4 alat bukti. Kalau saya berpendapat dari keterangan Pak Joko tadi, 4 alat bukti ini terpenuhi. Ada saksi, ada ahli, ada surat visum tadi, kemudian juga petunjuk. Ini kan suatu rangkaian masalah. CCTV tadi itu kan ada di situ. Ya. Jadi saya juga mungkin pengen juga membaca pertimbangan hukum dari majelis ini. Tetapi menurut hemat saya, langkah yang diambil oleh Kajari Surabaya tepat melakukan kasasi. Kita berharap nanti diperiksa oleh hakim yang mulia di Mahkamah Agung itu berpikir objektif dan jernih gitu. Oke, kita akan kawal ini bersama tentunya, termasuk juga tadi Pak Dimas menyebutkan akan melaporkan ini juga ke KPK. Jadi sebenarnya dari pihak kuasa hukum korban, dugaan apa terhadap vonis bebas dari hakim ini? Apalagi banyak juga yang mengait-ngaitkan Ronald Tanur ini karena anak dari mantan anggota DPR RI. Apa sebenarnya dugaan langsung dari pihak kuasa hukum korban? Ya, kami tidak mau menduga-duga dalam suatu forum televisi seperti ini, Mbak. Jadi kami akan membuat analisis dugaan kami dalam bentuk laporan tertulis yang nanti akan kami laporkan kepada instansi-instansi tersebut, yakni Badan Pengawas Hakim, Komisi Yudisial, dan kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipelajari dan untuk didalami lebih lanjut. Sehingga pada saat nanti itu terbukti, itu akan menjadi sebuah titik terang benderang dari kasus ini yang bisa membuka mata hati kepada seluruh rakyat Indonesia bagaimana seorang yang diduga membunuh, menganiaya hingga mati seseorang bisa diputus bebas di Pengadilan Negeri Surabaya. Baik. Terakhir ke Pak Joko. Pak Joko, tadi disebutkan sudah ada upaya kasasi yang nanti juga akan dilakukan. Bagaimana kemudian upaya yang terdekat atau upaya lain yang dilakukan Kejari sejauh ini, Pak? Tentunya kami tim Jaksa Penuntut Umum yang saat ini kami selalu berharap meminta segera putusan, salinan putusan secara lengkap itu diberikan kepada kami.
kami juga sudah menyurat ke Ketua PN Pengadilan Surabaya untuk putusan bebas Ronald Tanur itu secara lengkap diberikan kami. Karena kalau kami tidak dapatkan segera putusan itu, tentunya kami tidak secara komprehensif melihat apa sih yang sebenarnya hakim dalam pertimbangan hakim sehingga itu bebas. Dan inikah nanti yang akan kami jadikan sebagai kantor kami dalam memori kasasi. Nanti kita jelaskan kenapa hakim kok dalam pertimbangannya itu tidak secara komprehensif alat bukti yang kita ajukan di persidangan, sehingga putusannya kok berbeda dengan apa yang kita harapkan bersama, yaitu sesuai dengan tuntutan kami pasal 338 KUHP, dan kami tuntut 12 tahun penjara. Itulah kami juga kecewa, ya bukan kecewa, ya sangat kecewa. Karena kalau kami nilai dan alat bukti yang ada kita ajukan, seharusnya kalau itu dijadikan pertimbangan oleh hakim, putusan akan sebaliknya, yaitu pasti akan terbukti. Baik, kita akan kawal bersama-sama tentunya, tapi terima kasih sekali lagi Pak Joko, terima kasih Pak Dimas, dan juga terima kasih Pak Ahyar sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.